Halo everyone. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ada yang tahu apa itu e-commerce? E-commerce adalah proses transaksi jual beli produk atau jasa menggunakan elektronik dalam setiap website yang menyediakan dan dapat melakukan kegiatan berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan jaringan internet. Manfaat e-commerce. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Dan yang keempat, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Selain manfaat, di e-commerce terdapat kendala-kendala sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, terlanjur lunak yang belum matang. Model bisnis e-commerce. Yang pertama, bisnis to bisnis. Yang kedua, bisnis to consumer. Dan yang ketiga, consumer to consumer. Bisnis to bisnis atau B2B adalah sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar, contohnya melalui.com dan electronic shipping. Business to consumer atau B2C adalah sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C ini hanya melakukan pembelian mengecer. Contohnya seperti Lazada, Shopee, Blibli.com, dan lain-lain. Consumer to consumer atau C2C. Pernahkah kalian menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet? C2C adalah transaksi online antara dua individu. Contohnya seperti Kaskus, OLX, .co.id, dan masih banyak lainnya. Metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik. Metode ini menggunakan internet banking seperti kartu kredit atau kartu debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer uang ke nomor rekening penjual. Setelah itu, barang baru akan dikirim oleh penjual menggunakan jasa pengiriman. Dan yang ketiga, pembayaran cash on delivery atau biasa dikenal dengan COD. Metode ini dilakukan secara langsung. Maksudnya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung sesuai dengan kesepakatan atau dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uangnya secara tunai kepada pihak penjual. Next, business intelligence. Business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi dalam dunia bisnis mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan yang dilakukan secara terbuka. Fitur yang dimiliki oleh business intelligence ini, mereka dapat memberikan kekuatan baru kepada bisnis kita dan dapat mengubah cara kita dalam menjalankan bisnis selama ini. Selain itu, business intelligence juga dapat mengidentifikasi peluang baru dengan data informasi yang dihasilkan. Pada business intelligence, terdapat unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi pada perusahaan, seperti basis data eksternal. Pada basis data eksternal, perusahaan tidak perlu mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri.
Karena pada basis data eksternal ini sudah tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Perusahaan menggunakan berbagai basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis. Karena basis data eksternal lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Yang kedua, mesin pencari. Mesin pencari yaitu suatu program komputer khusus yang menanyakan satu atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini mencari isi situs-situs web di internet, apakah kata-kata tersebut terdapat pada situs web. Contohnya seperti Google, Yahoo, dan masih banyak mesin pencari lainnya. Sistem interorganisasional atau iOS. iOS adalah suatu sistem yang dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasional atau iOS, sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Para mitra bisnis dapat menyediakan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah daripada pesaing mereka. Yang kedua, efisiensi interorganisasional. Dapat memperbaiki dalam operasi perusahaan tersebut, sehingga dapat mengumpulkan data dan menganalisisnya lebih cepat serta membuat keputusan lebih tepat dan cepat. Yang ketiga, kekuatan penawaran. Penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian, mengurangi biaya belanja dalam mencari pemasok, dapat mengidentifikasi produk alternatif dengan mendapatkan harga yang rendah. Electronic Data Interchange atau EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI sangat penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Pada EDI dapat menimbulkan banyak masalah, keterlambatan dalam pertukaran informasi, kehilangan data, dan menambah beban keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya, extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Oke, baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.